tidak ada yang bisa menolak aroma gorengan yang baru diangkat dari wajan. Warnanya yang coklat kemasan. Teksturnya yang renyah di luar, tapi tetap lembut di dalam. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa sih gorengan itu selalu berubah warna saat dimasak? Dari adonan yang awalnya pucat, tiba-tiba menjadi coklat yang begitu menggoda, seolah-olah panas sedang melukis di permukaan makanan kita. Hari ini, kita akan menyelami sains di balik warna coklat itu. Sebuah proses kimia yang dayam-dayam terjadi di setiap penggorengan. Tapi justru itulah yang menciptakan rasa dan kenikmatan yang kita cintai. Ketika adonan pertama kali menyentuh minyak panas, hal pertama yang terjadi adalah penguapan air. Suhu yang sangat tinggi membuat air di permukaan makanan menguap dengan cepat. Proses inilah yang menciptakan lapisan luar yang kering dan renyah. Tapi di balik itu, ada sebuah reaksi kimia rumit yang mulai berlangsung, sebuah reaksi yang mengubah warna, aroma, dan tentu saja rasa. Proses ajaib ini dikenal dengan nama reaksi Maillard. Reaksi Maillard adalah tarian kimia antara asam amino yang berasal dari protein dan gula reduksi yang datang dari karbohidrat. Saat kedua komponen ini bertemu pada suhu yang tepat, biasanya sekitar 140 hingga 165 derajat Celcius, mereka mulai saling berikatan. Ikatan ini kemudian membentuk ratusan, bahkan ribuan senyawa baru yang kompleks. Hasilnya, tentu saja, warna coklat kemasan yang kita kenal. Tapi bukan hanya itu, reaksi Maillard juga menghasilkan aroma gurih yang khas dan sangat sulit untuk ditolak. Aroma inilah yang membuat perut kita langsung keroncongan saat mencium bau gorengan. Dalam dunia kimia, reaksi Maillard adalah salah satu proses paling kompleks dan menarik. Ia tidak hanya terjadi pada gorengan, tapi juga pada banyak makanan lain yang kita nikmati setiap hari. Wangi roti yang baru dipanggang, aroma sedap dari kopi yang disangrai, atau bahkan jejak panggangan pada steak yang lezat, semuanya adalah hasil dari reaksi Maillard. Ribuan senyawa rasa dan aroma yang berbeda diciptakan, memberikan setiap makanan karakteristiknya yang unik. Warna coklat yang muncul itu sebenarnya bukan tanda gosong. Itu adalah hasil dari pembentukan molekul baru yang disebut melanoidin. Melanoidin adalah senyawa berwarna coklat tua yang terbentuk saat reaksi Maillard mencapai puncaknya. Jadi, saat kamu melihat sebuah tempe goreng dengan warna coklat yang sempurna, kamu sebenarnya sedang menyaksikan sebuah karya seni dari kimia, panas, dan waktu. Tapi, seperti halnya seni, keseimbangan adalah kuncinya. Jika panas yang digunakan terlalu tinggi atau waktu menggorengnya terlalu lama, reaksi Maillard akan terus berjalan dan melewati tahap coklat kemasan yang ideal. Proses ini akan berubah menjadi karbonisasi. Inilah yang kita kenal sebagai gosong. Pada titik ini, gula dan protein sudah mulai terbakar, menghasilkan senyawa pahit yang tidak enak. Bahkan, berpotensi berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan. Jadi, warna coklat sempurna pada gorengan itu bukan sebuah kebetulan. Itu adalah hasil dari pengaturan suhu yang pas, waktu yang tepat, dan kontrol yang cermat dari sang juru masak. Sebuah perpaduan harmonis antara ilmu pengetahuan dan insting memasak. Menariknya, jenis minyak dan suhu penggorengan juga sangat memengaruhi hasil akhir. Jika minyak terlalu dingin, gorengan akan menyerap lebih banyak minyak, membuat warnanya pucat, dan teksturnya menjadi lembek serta berminyak. Sebaliknya, jika minyak terlalu panas, bagian luar akan cepat gosong, sementara bagian dalamnya mungkin masih mentah. Suhu ideal untuk menggoreng, di mana reaksi Maillard bisa bekerja dengan sempurna, adalah sekitar 160 hingga 180 derajat Celcius. Pada rentang suhu inilah, kita bisa mendapatkan warna keemasan yang cantik, aroma yang menggoda, dan tekstur yang renyah tanpa membuat makanan kita gosong. Bahkan, jenis tepung yang kita gunakan juga bisa memberikan perbedaan. Tepung beras dan tepung terigu protein sedang, misalnya, akan memberikan hasil warna yang berbeda. Kenapa? Karena
kandungan protein di dalamnya tidak sama. Semakin banyak protein dan gula yang tersedia, semakin intens reaksi Maillard yang terjadi. Jadi, semua kembali lagi ke satu hal, komposisi bahan dan bagaimana panas mengubahnya. Warna coklat pada gorengan bukan hanya soal penampilan atau rasa. Ia adalah sebuah tanda dari sebuah transformasi. Dari bahan mentah yang sederhana menjadi sesuatu yang baru penuh dengan aroma, rasa, dan kehangatan yang comforting. Dalam setiap proses penggorengan, sebenarnya ada pelajaran kecil tentang kehidupan, bahwa panas dan tekanan tidak selalu berarti membuat sesuatu menjadi rusak. Terkadang, proses itulah yang justru membuatnya menjadi matang, lebih berwarna, dan lebih bermakna. Jadi, lain kali kamu menikmati sepotong gorengan, entah itu bakwan, pisang goreng, atau tempe mendoan, coba ingatlah sejenak, di balik warna coklat kemasan yang memanjakan mata itu, ada sains, ada waktu, dan ada sebuah filosofi sederhana, bahwa keindahan seringkali lahir dari sebuah proses yang digoreng dengan penuh kesabaran. Karena di setiap rasa selalu ada cerita. Itulah a little bit of behind the taste. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.